Indonesia menyebut dirinya Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman. Namun apa yang terjadi bila keberagaman tersebut justru menjadi medan pertempuran? Kekerasan bermula dari konflik-konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga, masyarakat, bernegara, maupun dalam hubungannya dengan negara lain. Era reformasi pun disambut dengan meningkatnya konflik sosial di beberapa daerah seperti konflik antaragama yang terjadi di Ambon, Maluku sepanjang 1999, konflik etnis yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah pada 2001, konflik etnis di Aceh, kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB, dan bentuk kekerasan lainnya di Indonesia. Dari sekian banyak konflik atas nama SARA di Indonesia, salah satunya adalah konflik yang terjadi di Nusa Tenggara Barat tahun 2013. Konflik tersebut terjadi antar etnis Samawa di Sumbawa dengan etnis Bali sebagai warga pendatang. Masyarakat Sumbawa dikenal sebagai masyarakat yang heterogen karena dihuni oleh penduduk dari berbagai suku, etnis, bahasa, dan agama yang memiliki pembawaan adat istiadat serta sistem hidup yang berbeda-beda. Kondisi ini adalah salah satu modal utama yang jika disalahgunakan akan berdampak negatif dengan munculnya sentimen-sentimen dan konflik yang berujung pada rusaknya sistem kehidupan bermasyarakat. Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang masuk ke dalam zona rawan konflik. Beberapa potensi konflik di Sumbawa yakni konflik politik yang disebabkan oleh kekecewaan pada pelaksanaan pemilu dan konflik yang terkait dengan sumber daya seperti konflik pertambangan. Menurut data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, mencatat bahwa Sumbawa masuk ke dalam kategori daerah rawan konflik dari 22 daerah yang juga ditetapkan oleh pemerintah terkait pertambangan. Begitu juga dengan adanya kondisi kerentanan akan konflik sosial budaya dan ekonomi. Akibat daerah tersebut masih masuk ke dalam daerah tertinggal. Kekerasan antar etnis di Sumbawa terjadi pertama kali pada tahun 1980. Selang beberapa dekade kemudian, konflik memuncak kembali pada tahun 2003. Lalu terjadi kembali pada tahun 2013. Dinamika konflik yang terjadi di Sumbawa tersebut menunjukkan adanya rentan waktu yang cukup lama dari satu eskalasi ke eskalasi berikutnya. Dilansir dari Liputan 6, bentrok antara etnis Bali dan etnis Samawa atau Sumbawa terjadi Selasa tanggal 22 2013 siang di Kabupaten Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Sejumlah mobil dan rumah milik etnis Bali pun dibakar warga Sumbawa. Kerusuhan itu berawal dari adanya informasi mengenai meninggalnya seorang gadis etnis Samawa dengan luka lebam di sekujur tubuhnya dan pakaian dalam yang robek. Namun, saat keluarga korban melaporkan hal tersebut ke Mapolres Sumbawa, pihak kepolisian justru mengatakan gadis tersebut tewas akibat kecelakaan. Sementara keluarga korban mengaku anak gadisnya ini berpacaran dengan seorang anggota polisi dari etnis Bali yang diduga menjadi dalang kematian gadis tersebut. Nah, pada 19 Januari 2013, sekitar pukul 23.00 waktu setempat, Arniati dan Eka pulang dari tempat hiburan malam di kawasan Pantai Batu Gong, sekitar 15 km dari kota Sumbawa Besar. Mereka mengalami kecelakaan. Arniati mengalami luka di bagian kepala, sedangkan Eka mengalami patah tulang iga sebelah kanan. Arniati tidak tertolong dan meninggal meski sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Sumbawa. Lalu, di siang hari pada 22 Januari 2013, para warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sumbawa Besar. Demonstrasi berubah anarkis ketika tuntutan tidak dipenuhi. Massa bergerak melalui Jalan Baru dan Jalan Tambora, dua area utama di kota Sumbawa Besar, dan mulai bertindak di luar kendali. Kerusuhan tersebut diwarnai dengan aksi perusakan dan penjarahan oleh etnis Samawa terhadap etnis Bali. Dalam hitungan jam, massa yang datang dari berbagai kecamatan bergabung dengan massa lainnya, berkumpul di pusat kota untuk melakukan pembakaran 35 rumah warga asal Bali dan perusakan puluhan rumah lainnya. Satu tempat ibadah pura dijarah dan dibakar. Tidak berhenti di situ, aksi kekerasan ini juga menyebabkan 4 mobil dan 7 sepeda motor dibakar. 1 unit hotel yaitu Hotel Tambora dibakar dan 1 bengkel dirusak dan dijarah. Selain itu, 6 unit toko dibakar dan 142 unit kios di Pasar Seketeng Kecamatan Sumbawa juga dibakar.
Akibat aksi ini, sebanyak 200 warga diungsikan ke markas Polres Sumbawa dan 300 orang di markas Komando Distrik Militer Sumbawa. Penyelesaian jangka pendek terjadi lewat intervensi aparat keamanan oleh Polri dan TNI yang menjaga wilayah, menangkap pelaku anarkis, serta upaya dialog terbatas yang dipimpin oleh pejabat Provinsi NTB bersama tokoh masyarakat. Aparat juga memastikan situasi kembali relatif normal dan mulai memulangkan pengungsi pada tanggal 24-25 Januari 2013. Polisi sempat menahan sekitar 90 orang untuk pemeriksaan. Dari situ, 33 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan. Setelah puncak kekerasan, sebagian besar pengungsi mulai kembali ke rumah mereka seiring berangsur-angsur normalnya situasi. Pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan sosial dan program pemulihan. Resolusi formal seperti mediasi lintas komunitas atau perjanjian damai antar etnis tidak tercatat sebagai salah satu hal yang berhasil dicapai pada saat itu. Banyak kajian akademik menyatakan konflik sudah berakhir karena kekerasan sudah mereda dan karena kekuatan keamanan telah mengendalikan situasi, bukan karena ada konsensus sosial yang mendalam antara kedua kelompok. Upaya pemerintah lebih berupa penegakan hukum terhadap pelaku, pengamanan wilayah, dan pernyataan bahwa situasi sudah kondusif, ketimbang transformasi hubungan antar etnis jangka panjang. Alhasil, ketegangan antara kedua kelompok tersebut masih menempel, walaupun kerusuhan di 2013 sudah selesai. Terjadinya kekerasan dan konflik yang berkelanjutan ini umumnya menunjukkan bahwa seringkali konflik dibiarkan terjadi atau tidak dapat ditangani dengan baik. Hal ini berakibat pada tidak tercapainya perdamaian positif karena ketiadaan resolusi konflik atau rekonsiliasi. Dalam kasus ini, terlihat bahwa konflik kerap kali disebabkan oleh adanya kesalahan dalam menerima informasi yang berlanjut pada prasangka antar kelompok etnis dan akhirnya memicu munculnya provokasi yang berujung pada terjadinya aksi kekerasan. Maka, dalam dinamika konflik ini, penting untuk memisahkan antara akar konflik, pemicu, serta kelompok yang menjadi sasaran tindakan kekerasan. Ada beberapa hal yang menjadi determinan penyebab munculnya konflik antar etnis di kota Sumbawa. Beberapa determinan utama penyebab konflik antar etnis di kota Sumbawa dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, faktor struktural, yakni lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara. Ketika proses hukum dianggap tidak transparan dan tidak adil, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri. Kedua, terdapat faktor sosial dan ekonomi seperti adanya kesenjangan ekonomi di antara penduduk lokal dan juga pendatang. Ketimpangan akses terhadap sumber daya, lapangan pekerjaan, serta peluang ekonomi seringkali menciptakan rasa kecemburuan sosial yang terpendam. Ketimpangan ini mungkin kelihatannya sepele di permukaan, tapi kalau dibiarkan lama-lama bisa jadi bara dalam sekam. Apalagi ketika penduduk lokal merasa tersisih di tanahnya sendiri, sementara pendatang dianggap lebih diuntungkan secara ekonomi. Selain itu, ada juga faktor kultural dan psikologis. Prasangka antara kelompok yang diwariskan secara turun-menurun, ditambah informasi yang simpang siur bikin emosi massa gampang tersulut. Apalagi di era modern, ketika kabar belum tentu diverifikasi, tapi sudah menyebar luas. Dan yang sering dilupakan, konflik seperti ini jarang muncul tiba-tiba. Biasanya ada sejarah panjang ketegangan yang gak pernah benar-benar diselesaikan. Jadi, ketika ada satu pemicu, ledakan yang bisa besar. Makanya, penyelesaian konflik gak cukup dengan aparat keamanan atau pendekatan represif. Yang dibutuhkan adalah dialog antar kelompok, rekonsiliasi, dan kebijakan yang adil secara sosial dan ekonomi. Kalau enggak, konflik cuma akan berulang, seperti di Sumbawa 1980, 2003, dan 2013. Pola yang sama terus terulang, karena luka lama nggak pernah benar-benar disembuhkan. Dan disinilah makna Bhinneka Tunggal Ika benar-benar diuji. Apakah keberagaman hanya slogan, atau benar-benar dipahami sebagai tanggung jawab bersama untuk saling menjaga? Karena pada akhirnya, konflik di NTB bukanlah cuma cerita daerah. Ini cermin Indonesia. Kalau kita gagal belajar dari kasus ini, potensi konflik serupa bisa muncul di mana saja. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa konflik bisa terjadi? Tapi, apa yang bisa kita lakukan supaya konflik tidak terulang lagi? Dan jawabannya dimulai dari hal yang paling dasar. Keadilan, transparansi, dan kemauan
untuk mendengar satu sama lain.